Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fajriaini dengan NIM 21042165. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Penyalahgunaan Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, praktik hacking. Praktik hacking dalam dunia komputer adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Para hacker biasa orang luar atau karyawan perusahaan yang menggunakan internet dan jaringan lainnya untuk mencuri atau merusak data serta program. Salah satu masalah dalam hacking adalah apa yang harus dilakukan atas seorang hacker yang hanya melakukan penjebolan dan penerobosan elektronik, yaitu mengakses sistem komputer, membaca beberapa file, tetapi tidak mencuri atau merusak apapun. Secara umum terdapat 3 kategori dari hacker, yaitu yang pertama black hat hacker adalah tipikal hacker yang berbahaya dan jahat, biasanya dimotivasi oleh uang balas dendam kriminal. Yang kedua, white hat hacker, lebih dikenal dengan ethical hacker. Mereka tidak pernah bermaksud untuk merusak suatu sistem, namun mereka mencoba untuk mengetahui kelemahan dalam komputer atau sistem jaringan sebagai bagian dari penetration testing dan atau vulnerability assessment. Yang ketiga adalah grey hat hacker, merupakan perbatasan dari black hat dan white hat hacker. Tidak ada batasan baik atau jahat, terkadang melakukan penyerangan dengan memanfaatkan kelemahan sistem yang dilakukan untuk kesenangan. Selanjutnya adalah pencurian dunia maya. Cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, telah muncul beberapa kejahatan dengan karakteristik yang sama sekali baru. Kejahatan tersebut timbul akibat penyalahgunaan jaringan internet yang membentuk cyberspace atau ruang cyber. Cybercrime adalah kejahatan yang sering dipersepsikan sebagai kejahatan dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber. Selanjutnya, penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan tidak sah atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Contoh yang umum adalah penggunaan tidak sah jaring komputer milik perusahaan oleh para karyawan. Hal ini berkisar dari melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi, atau memainkan video game untuk menggunakan secara tidak sah internet di jaringan perusahaan. Software pemonitor jaringan disebut pengendus atau sniffer. Seringkali digunakan untuk memonitor lalu lintas jaringan adalah dapat mengevaluasi kapasitas jaringan serta mengungkapkan pembuktian pemakaian yang tidak semestinya. Selanjutnya, pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian para karyawan software. Penyebaran kopi yang tidak sah dari software adalah perusahaan karyawan software. Penyebaran kopi tidak sah perusahaan adalah bentuk utama dari pembajakan software. Hal ini mengakibatkan tuntutan hukum dari Software Publishers Association, sebuah asosiasi industri berbagai perusahaan besar yang melawan software untuk pengembangan mengizinkan perbuatan kopi yang tidak sah atas berbagai program mereka. Membuat kopi tidak sah merupakan hal ilegal karena software adalah hak cipta intelektual yang dilindungi oleh hukum hak cipta dan kesepakatan lisensi untuk pemakai. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta intelektual. Software bukanlah salah satunya subjek cipta intelektual dalam pembajakan berbasis komputer. Bentuk bahan lainnya memiliki hak cipta seperti musik, video, gambar, artikel, buku, dan karya tulis lainnya sangatlah rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam kebanyakan pengadilan dianggap ilegal. Versi digital dapat dengan mudah ditangkap oleh sistem komputer serta disediakan untuk banyak orang agar diakses atau didownload dalam situs web di internet atau dapat langsung disebarkan melalui email sebagai file lampiran. Ya, pertahanan dari virus. Pertahanan virus merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap serangan virus yang dilakukan dalam penjaga pertahanan ataupun keamanan suatu sistem. Perlunya virus defense didasari karena adanya kejahatan di dunia maya serta kejahatan komputer. Kejahatan dunia maya merupakan ancaman yang berkembang pada masyarakat yang ditimbulkan dari penjahat atau tindakan yang tidak bertanggung jawab guna menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain dengan menggunakan komputer dan internet serta jaringan lainnya. Terakhir, etika dalam SIM. Etika dalam sistem informasi adalah kesimpulan lain mengenai benar dan salah dalam proses pengumpulan data, penyimpanan data, dan penampilan
bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Program etika adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dan melaksanakan pernyataan komitmen. Suatu aktivitas umum adalah persyaratan melaksanakan berbagai pegawai baru. Selama pertemuan ini subjek etika dan dapat cukup perhatian. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.